Jalaluh menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini untuk memakmurkan bumi ini bukan dengan bangunan, tapi dengan ibadah, dengan amal soleh. Kita lihat Jakarta penuh dengan bangunan, ya, bangunan yang menjulang tinggi, mal-mal yang seluas stadion yang sampai emak-emak capek kalau jalan ke sana. Tempat-tempat hiburan dengan segala kenyamanan yang ada di sana. Emangnya kita diciptakan untuk itu? Bukan. Tapi untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman di surat Al-Kahfi ayat 7 dan 8. Surat Al-Kahfi ayat 7 dan 8. Coba siapa tadi yang bacain Al-Quran? Bisa dibacakan kembali? Nah. Dania? Ya. Ayat 7, ayat 7. Ya, sebentar dipin dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan juruza. Nah, artinya? Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, agar kami menguji mereka. Siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya? Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang di atasnya menjadi tanah rata lagi tandus. Allahu Akbar. Allah menjadikan kehidupan ini bukan untuk menguji siapa yang paling kaya, siapa yang paling cerdas, siapa yang paling tinggi jabatannya, siapa yang paling cantik, siapa yang paling tampan. Lah. Tapi untuk menguji siapa yang paling baik amalan. Semua yang kita lihat, Jakarta dengan segala bangunan yang tinggi bakal rata. Orang sibuk membangun bangunan pencakar langit. Ada yang 1 kilometer, ada Burj Khalifa, ada Burjul Arab. Tanah Arab sana. Semua bakal rata sama tanah. Allah menciptakan kita bukan untuk membangun dunia ini, tapi membangun akhirat kita. Akan ada ujian. Jadi dunia ini adalah ruang ujian. Dunia ini bukan tempat untuk bersenang-senang. Sampai ada yang bertanya kepada Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, "Ya Imam, mata raha?" Wahai Imam, kapan waktu istirahat itu kapan? Ibadah terus. Kapan waktu istirahat? Maka kata Imam Ahmad, fi awwali qadamin tada'uha fil jannah. Awal engkau meletakkan kakimu, awal melangkahkan kaki ke surga, itu waktu istirahat. Mati itu bukan istirahat. Sebagian orang mengatakan mengantarkan ke jenazah ke tempat peristirahatan terakhir. Di mana tempat peristirahatan terakhir? Kuburan sana. Kuburan tuh bisa jadi lobang dari lobang neraka atau jadi taman-taman surga. Belum istirahat. Yang mukmin pun di dalam kuburan belum tentu istirahat. Masih ada pertanyaan yang harus dia jawab. Belum selesai ujian. Ingat, kantor itu tempat kerja. Pabrik itu tempat kerja. Rumah sakit itu tempat kerja. Seorang yang cerdas, yang profesional,
nggak akan tidur di tempat kerja. Tidak akan tidur di tempat kerja. Dia tidak akan bersantai di tempat kerjanya. Dia nggak akan bermain-main di tempat kerjanya. Dia tahu kelak ada tempat untuk tidur. Kelak ada tempat dan waktu untuk istirahat. Kelak ada waktu untuk bermain-main. Dan dunia ini diciptakan menggoda. Membuat kita lupa di saat bekerja kita tidur. Di saat waktunya serius kita malah bermain-main. Orang-orang yang mencari hiburan sebelum waktunya, yang bersantai ria sebelum waktunya, maka dia akan menderita di saat yang lainnya istirahat. Semua orang yang berakal, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, ajma'atil uqala min kulli millah. Semua orang-orang yang berakal dari semua sektor, dari semua agama, dari semua ajaran, mereka bersepakat atas apa? Annan na'im la yudraku bin na'im. Wa man athara raha fatathu raha. Mereka bersepakat bahwa kenikmatan tidak dapat diraih dengan kenikmatan. Dan barang siapa yang memilih untuk hidup santai, maka dia akan kehilangan waktu santai yang sebenarnya. Tadi Ananda Dania membacakan firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Allah mengatakan walanabluwannakum. Kami benar-benar akan memberikan ujian kepada kalian. Ini satu kepastian. Satu keniscayaan di mana kita nggak akan bisa keluar dari ruang ujian. Yang ada ganti ujian. Tapi keluar ruangan nggak ada. Nanti tuh. Kalau sudah masuk surga baru kita masuk ke ruang istirahat. Ujian itu macam-macam modelnya. Rasa takut. Rasa khawatir. Masya Allah. Orang kadang-kala lupa bawa masker. Ketakutan dia. Gimana nih? Semalam anak sama anak-anak mau beli makanan ayam. Naik mobil dari rumah orang tua, anak ngomong, yuk beli masker. Lihat, nggak ada masker. Beli apa? Beli makanan ayam. Anak suruh turun anak-anak. Kita lihat di mobil nggak ada masker. Terus gimana? Ya udah pulang ke rumah. Ada rasa khawatir, ada rasa takut. Ketika dengar tetangga kita terpapar COVID-19, parah, kritis, mati. Kita mikir, Allahu Akbar. Kemarin Ana sempat ketemu sama dia. Kemarin Ana sempat ngobrol sama dia. Nggak pakai masker lagi. Ada rasa takut. Itu ujian. Walju, rasa takut dan rasa lapar. Kalau kita lihat sekarang kondisi masyarakat Indonesia itu, dia takut dengan COVID-19, tapi juga takut dengan kelaparan. Makanya pemerintah selalu menggabungkan dua hal ini. Masalah ekonomi dan masalah kesehatan. Kesehatan, nyawa lebih dipentingkan dari ekonomi. Tapi tanpa ekonomi yang berjalan, gimana mereka mau beli obat, gimana mereka mau makan. Tapi Allah mengatakan kami benar-benar akan menguji kalian dengan rasa takut, rasa lapar, wa naqsin minal amwal, kekurangan harta. Kita rasakan saat ini. Yang punya toko di pasar, bagaimana omsetnya turun? Bukan omsetnya turun, nggak ada omsetnya. Tutup pasarnya. Sejak PPKM, Anda lihat beberapa toko di Jember tutup full. Mungkin yang punya toko ada fulusnya, tapi tetap akan berkurang. Yang bekerja, dia akan berpikir gimana? Itu ujian Allah. Agar engkau kembali kepada Allah Azza wa Jalla.
Wal anfus, kekurangan orang-orang yang dia cintai. Fulan mati, fulan mati. Di kampung sebelah, 1 hari 4 orang mati. COVID-19. Sehari. Sepekan ada yang 20 orang. Ahibati fillah. Wathamarat, kekurangan buah-buahan. Ya. Dengan kondisi perkebunan, pertanian yang kadangkala tidak menghasilkan. Atau dengan kondisi ekspor impor yang ditutup. Orang yang biasanya makan buah, ini nggak ada buah di pasar, mahal semuanya. Wabasyiris sabirin. Berikan kabar gembira kepada siapa? Kepada orang yang bersabar. Siapa sih orang yang bersabar? Alladzina idza asabathum musibah. Kalau mereka tertimpa musibah. Musibah apa aja? Yang tadi disebutkan. Rasa takut, kelaparan, kekurangan harta, tinggal mati sama orang-orang yang dia cintai. Musibah itu bukan hanya orang mati. Sakit pun musibah. Orang ini mengatakan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kami itu milik Allah. Kami milik Allah. Dan kepada Allah kita akan kembali. Jadi harta kita milik Allah, rumah kita milik Allah, anak kita milik Allah, semuanya milik Allah Azza wa Jalla. Dan kita bakal kembali kepada Allah. Ini orang yang sabar. Ahibati fillah. Jadi sejatinya ada pandemi, nggak ada pandemi, ujian itu akan terus ada. Suka duka adalah ujian. Kaya miskin adalah ujian. Menikah, belum nikah, sedang diuji. Diterima dalam sebuah perusahaan untuk bekerja, di PHK dari perusahaan tersebut, itu juga ujian. Karena sekali lagi ingat, kita nggak akan keluar dari ruang ujian selama kita hidup di muka bumi ini. Yang ada, kita pindah ruang ujian. Dari satu ujian ke ujian selanjutnya. Ujian tidak akan pernah berhenti. Yang ada, ujian itu berganti. Dan tujuannya dari ujian ini agar kita kembali kepada Allah. Ingat sama Allah. Virus yang namanya COVID-19 ini sebesar apa sih? Sebesar apa? Lebih besar dari tangan kita? Ama mata nggak kelihatan tuh virus. Kecil sekali. Untuk menunjukkan kalau kita adalah makhluk yang lemah. Di surat Al-A'raf. Ayat 168. Allah Azza wa Jalla berfirman. Menjelaskan tentang tujuan ujian diberikan kepada manusia. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Nah, silakan. Dania untuk membacakannya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qatta'nahum fil ardi umaman minhumus salihuna wa minhum duna dzalika wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un. Dan kami bagi-bagi mereka di dunia ini menjadi beberapa golongan. Di antaranya ada orang-orang yang soleh dan di antaranya ada yang tidak demikian. Dan kami coba mereka dengan nikmat yang baik-baik dan bencana yang buruk-buruk agar mereka kembali kepada kebenaran. Allahu Akbar. Tuh. Allah berikan cobaan kepada mereka dengan nikmat yang baik-baik atau dengan bencana yang buruk-buruk, tujuannya agar mereka kembali kepada kebenaran. Sadar bahwa Allah tidak menciptakan bumi ini untuk bersenang-senang. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka orang beriman selalu siap menghadapi semua
kondisi. Menyenangkan, menyulitkan. Dia seperti seorang prajurit. Yang kalau atasannya mengatakan, ingat, kalian akan menghadapi 10.000 tentara. Apa kata prajurit-prajurit tersebut? Siap dan siap. Dia tidak akan panik. Dia tidak akan galau. Tapi yang ada, dia sejatinya selalu siap menghadapi tantangan dan cobaan. Orang beriman tuh kayak gitu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu taala anhu, Nabi bersabda alaihi salatu wassalam, ajaban li amril mu'min. Sungguh ajaib, sungguh menakjubkan urusan orang yang beriman. Kenapa? Inna amrahu kullahu lahu khair. Urusan orang beriman ini semuanya baik. Semuanya. Nggak ada yang buruk. Padahal urusan dia itu kadang kala kena bencana dia. Kadang kala dia dapat nikmat. Urusannya semuanya baik. Walaysa dzalika illa lil mu'min. Yang seperti ini tidak dimiliki kecuali oleh orang yang beriman. In asabathu sarra syakar fakana khairan lahu. Kalau dia dapat nikmat, dia bersyukur. Dia dapat nikmat, dia bersyukur kepada Allah. Meyakini dengan hatinya kalau ini nikmat bukan karena usahanya. Bukan karena kegigihan dia berjuang, bukan. Tapi karena Allah yang kasih sama dia. Lisannya memuji Allah. Dan nikmat itu digunakan dalam perkara yang diridhai Allah Azza wa Jalla. Dia nggak jadi seperti Qarun. Siapa yang tidak kenal sama Qarun? Kaya raya. Wa inna mafatihahu la tanu'u bil usba ulil quwwah. Yang namanya kuncinya aja itu dipikul. Orang-orang yang kuat itu sampai bunyi memikul kunci-kunci gudang-gudang fulusnya Qarun. Tapi dia nggak bersyukur. Ada orang yang kasih nikmat, bereforia, bergembira, lupa sama Allah Azza wa Jalla. Apa kata dia? Innama utituhu ala ilmin indi. Aku ini dikasih seperti ini karena ilmu yang aku diberi. Jangan suka ngomong ana. Saya. Engkau nggak punya apa-apa. Maka orang mukmin kalau dapat nikmat dia bersyukur. Dia mengatakan hadza min fadli rabbi. Qarun innama utituhu ala ilmin indi. Nabi Sulaiman mengatakan hadza min fadli rabbi. Ini karunia dari Rabbku, bukan karena aku. Oh iya, saya memang orangnya pekerja keras. Saya memang orangnya selalu berpikir. Saya orangnya nggak kenal waktu untuk bekerja. Saya. Siapa engkau? Orang mukmin, hadza min fadli rabbi. Dan itu jadi baik buat dia. Karena nikmat itu mengantarkan dia ke surga. Wa in asabathu dharra. Kalau dia ditimpa bencana, ditimpa kesusahan, ditimpa penyakit. Nih yang sekarang mungkin tidak terkena COVID-19. Tapi dia terdampak dari sisi ekonominya. Sikap orang beriman itu, dia akan bersabar. Dia menerima apa yang terjadi. Fakana khairan lahu. Maka sabarnya itu lebih baik buat dia. Rawahu Muslim. Ahibati fillah. Di surat At-Taghabun ayat 11.
Allah Azza wa Jal mengingatkan kita bahwa semua yang terjadi itu dengan izin Allah Azza wa Jal. Apa kata Allah Azza wa Jal? Silahkan dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin illa biiznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Allahu Akbar. Nih bicara hati. Bagaimana menjaga hati? Allah sebutkan. Tidak ada satu musibah pun yang terjadi kecuali dengan izin Allah Azza wa Jalla. Kita dapat melihat dalam realita. Satu keluarga yang kena COVID cuma satu orang. Padahal mereka hidup bersama di sana. Ada seorang ustadz yang terpapar COVID-19. Dirawat sama istrinya, dirawat sama anak-anaknya. Nggak ada yang kena COVID. Cuma bapak. Kenapa? Karena musibah terjadi dengan izin Allah Azza wa Jalla. Di rumah sakit ada 100 perawat. 15 yang positif. Kok bisa mereka sama-sama ngurusin pasien COVID? Allah Azza wa Jalla. Dialah yang berkehendak bagaimana penyakit itu pindah. Maka tidak ada satupun musibah kecuali dengan izin Allah. Orang yang beriman, waman yu'min billah, dia beriman bahwa tidak akan ada yang menimpa dia kecuali yang sudah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Yahdi qalbah, hatinya akan dapat hidayah, akan nerima dengan apa yang terjadi. Dia tidak cari kambing hitam, dia tidak menyalahkan fulan, oh gara-gara fulan, udah terjadi, udah. Orang beriman itu udahlah. Kalau memang ada keteledoran dari kita, kita perbaiki. Tapi yang jelas, jangan cari kambing hitam. Udah terjadi. Ini gara-gara pembantu, oh ini gara-gara supir, ini gara-gara siapa? Udah terjadi. Katakan, qadarullah wa ma syaa fa'al. Katakan, udah takdir Allah. Allah berbuat apa yang Allah kehendaki. Oleh karena itu, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Kuat apanya? Yang pertama kuat imannya. Bukan cuma kuat fisiknya, tapi imannya. Wa fi kullin khair. Dan di setiap orang beriman itu ada kebaikan. Pokoknya dia beriman masih ada keimanan, ada kebaikan di dia. Lalu kata Nabi SAW, ihris ala ma yanfa'u. Wasta'in billah wa la ta'jaz. Engkau bersungguh-sungguhlah. Bersemangatlah untuk meraih apa saja yang bermanfaat buat diri. Pakai masker bermanfaat. Ya, jualan online bermanfaat. Kemudian kita minum vitamin D, vitamin C, kita makan makanan yang bergizi, jaga imun bermanfaat, lakukan. Wasta'in billah. Dan minta tolong sama Allah. Jangan sampai engkau bergantung kepada usahamu. Tuh, orang minum vitamin D dengan dosis tinggi, harapannya sehat. Ternyata dia tambah sakit perutnya, asam lambungnya naik. Orang minum susu. Mungkin ada cap naga, cap beruang, cap kambing, cap apa, dia minum dengan harapan sehat. Murus. Jangan bergantung kepada usaha. Iya, kita disuruh berusaha. Segala hal yang bermanfaat kita ambil. Tapi jangan lupa minta tolong sama Allah. Wasta'in billah wala ta'jaz.
Jangan jadi orang yang lemah. Nggak boleh mukmin itu lemah. Orang lemah itu gimana? Aduh nggak bisa. Nggak bisa. Nggak mungkin. Jangan kayak gitu. Terus, iya, saya akan berusaha. Bismillah, anak akan berjuang. Nabi Musa alaihissalam ketika mau ikut sama Khadir, mau belajar sama Khidir, Nabi Khidir, apa kata Nabi Khidir? Innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Nabi Khidir mengatakan, kau nggak akan bisa sabar bersama aku. Ini kata gurunya mengatakan kepada Nabi Musa yang mau belajar sama Khidir. Apa kata Nabi Musa? Satajiduni insyaallah sabiran wala a'silaka amra. Dengan izin Allah, insyaallah engkau akan mendapati aku bersabar. Aku tidak akan melanggar perintahmu. Ya udah, Nabi Musa semangat. Walaupun pada akhirnya nggak berhasil. Tapi Nabi Musa sudah berusaha. Mukmin tuh kayak gitu. Nggak ada ngatakan nggak bisa. Aduh nggak bisa. Nggak. Berupaya. Wa in asabaka syai'. Kalau engkau tertimpa musibah, apa yang harus dilakukan? Fala taqul law anni fa'altu kadza kana kadza wa kadza. Jangan mengatakan andai kata aku melakukan ini pasti nggak terjadi yang itu. Andai kata ini yang aku lakukan hasilnya seperti ini. Lah. Manusia itu cuma berusaha. Manusia itu hanya berupaya. Yang menentukan siapa? Allah Azza wa Jalla. Terus gimana Ustaz? Kata Nabi SAW, jangan mengatakan andai kata. Jikalau. Tapi katakan qadarullah wa masya'a fa'al. Itu udah takdir Allah. Dan Allah berbuat apa yang Allah kehendaki. Ya udah kita jalani. Jamaah rahimakumullah, disinilah tatkala kita beriman, kita akan dapat menggabungkan sabar dan syukur dalam menghadapi pandemi yang belum berakhir ini. Sakit itu nggak enak. Dampak dari pandemi itu terasa berat buat kita semuanya. Namun kalau kita memandang dengan kacamata yang berbeda dari sudut pandang yang lainnya, kita akan bersyukur dan kita akan bersyukur. Kita akan bersyukur dan terus bersyukur. Terus gimana, Ustaz? Dan kita akan bersabar juga. Jadi tinggal bagaimana kita memandangnya aja. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bila sedang dapat nikmat, beliau mengatakan Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Tapi kalau beliau ditimpa perkara yang tidak menyenangkan, maka beliau tetap memuji Allah. Beliau mengatakan Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam semua kondisi. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau memberikan resep yang manjur buat kita. Agar kita dapat menghadapi musibah ini dengan sabar dan syukur. Beliau mengatakan, wal masaib allati tahullu bil abdi wa laysa lahu hilatun fi daf'iha. Dan musibah-musibah yang menimpa hamba dan dia nggak kuasa untuk menahan musibah tersebut, seperti meninggalnya orang-orang yang dia cintai, atau hilangnya harta dia, atau sakitnya dia. Nggak bisa kita. Mau gimana lagi? Datang penyakit, ya Allah, anak sakit. Ustaz. Ada seorang wanita pulang dari rumah sakit, berangkat seger, bugar. Pulang pucat, kuning wajah. Kenapa? Karena sama dokter divonis kanker stadium 4. Mau gimana? Maka kata Ibnul Qayyim,
dalam menghadapi musibah itu ada 4 tingkatan. Yang pertama, maqamul ajiz. Makomnya orang yang lemah. Makomnya orang yang mengeluh, nggak bersabar, memaki-maki, berusaha mencari kambing hitam. Wa hadza ma la yaf'aluhu illa aqallun nas aqlan wa dinan wa muru'atan. Ini tidak dilakukan kecuali orang yang akalnya kurang, agamanya juga sama, kemudian nggak punya malu nih orang. Ada orang yang tatkala terkena musibah, dia mengatakan, salah saya apa ya Allah? Salah saya apa? Saya udah sholat, saya udah ngaji. Dia nggak paham. Orang yang paling berat cobaannya itu para nabi, bukan orang-orang kayak kita. Kalau bicara penyakit, siapa yang tidak tahu dengan penyakit yang menimpa Nabi Ayub alaihissalam? Kalau bicara kehilangan orang yang dia cintai, siapa yang tidak diuji dengan kehilangan istri yang dicintainya? Seperti Nabi kita Muhammad alaihissalam ditinggal mati oleh Khadijah. Tahun itu ditinggal mati oleh pamannya juga. Sedih. Bagaimana ujiannya Nabi Yakub, Nabi Yusuf hilang. Jadi ingat, ini makomnya, ini tingkatan orang yang lemah, yang mengadu-ngadu, yang nyalah-nyalahkan. Tentunya mereka adalah orang-orang yang akalnya kurang. Makom yang kedua, maqamus sabr. Imma lillah wa imma lil muru'al insaniyah. Makom yang kedua, makom sabar. Nahan diri dia. Bisa jadi sabarnya untuk Allah, atau sabarnya karena gak enak sama orang. Tergantung. Ada orang yang sabarnya supaya dilihat, ya gimana sih masa orang kayak engkau gak sabar. Akhirnya dia berusaha memperkuat dirinya karena ada kamera di sana, karena ada apa. Ada yang kayak gitu. Tapi ada yang sabar lillahi ta'ala. Makom yang ketiga, yang lebih tinggi lagi. Jadi yang pertama yang tadi, yang lemah, kemudian naik lagi sabar. Yang ketiga, maqamur ridha. Makom orang yang menerima. Kalau sabar itu nahan diri. Berat tapi dia tahan diri. Kalau yang ketiga, ridha. Ini lebih tinggi dari sabar. Apakah ini wajib? Sebagian ulama mengatakan yang wajib itu sabar. Kalau dia bisa ridha, maka naik tingkatan dia. Levelnya naik tuh. Kalau bicara mungkin level pertama itu sabar tuh bintang 1. Ini ridha bintang 2 nih. Naik lagi dia. Makom yang keempat, maqamus syukur. Syukur. Sakit bersyukur. Mati anaknya, dia bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan sebenarnya. Dan maqam syukur ini lebih tinggi daripada maqam ridha. Kenapa? Fa innahu yashhadul baliya ni'mah. Fa yashkurul mubtaliya 'alaiha. Karena dia memandang bala itu nikmat, maka dia bersyukur kepada yang memberikan bala. Bukan atas balanya, tapi bersyukur kepada Allah yang memberikan bala kepada dia. Kok bisa dia bersyukur? Kalau dia kehilangan anak yang dia cintai, sebelum anak itu balik. Nih emak-emak mungkin ada yang kehilangan anaknya, yang masih bayi, yang ditunggu 9 bulan lahir mati. Kalau dia ingat sama Allah, dia akan bersyukur. Ya Allah, mudah-mudahan nih anak nungguin orang tuanya di pintu surga. Jadi yang ingat cerita Nabi SAW, bahwa akan ada anak-anak di pintu surga yang disuruh masuk surga gak mau masuk surga. Dikatakan malahum munhabitun. Kenapa mereka kok tertahan gitu? Apa masalahnya? Orang-orang sudah masuk menikmatin surga, ini anak-anak gak mau. Ditanya mereka, kata anak-anak ini, hatta ya'tiya abauna. Enggak. Kita mau nunggu di sini sampai ayah bunda kami datang. Maka dikatakan kepada mereka,
udkhulul jannah. Kalian silahkan masuk surga sama orang tua kalian semua. Gimana nggak bersyukur sama Allah Azza wa Jalla? Jadi makom syukur ini akan dapat diraih oleh hamba ketika dia ingat sama Allah. Allah tuh maha pengasih, Allah tuh maha penyayang. Allah tuh lebih sayang sama kita daripada orang tua kita. Allah tuh lebih sayang sama kita daripada pasangan hidup kita, daripada anak-anak kita. Ada, itu selesai sudah ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala tentang 4 makom, 4 tingkatan manusia dalam menghadapi musibah. Lalu semua bala, kemiskinan, penyakit, rasa takut, semua bala dunia ini, agar orang itu dapat mensyukurinya, ada 5 perkara yang harus dia ingat. Yang pertama, bahwa musibah yang menimpa dia, bayangin ya, apa saja yang menimpa dia, yang sudah Allah takdirkan itu, sebenarnya bisa lebih parah dari itu. Karena Allah kalau mau kasih musibah, Allah bisa kasih musibah tanpa unlimit musibah yang Allah berikan. Mulai kalau bicara kakinya patah, Allah bisa ambil kaki, tangan, hidung, telinga, semuanya Allah bisa ambil. Bukankah kita melihat ada orang yang tabrakan, parah tabrakan. Ini kita cuma kehilangan, anggap kehilangan kaki, ya Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, musibah ini bisa jadi menimpa agama kita. Kalau bicara dunia sama agama, musibah dunia ini aman. Orang pernah kehilangan uang, kerugian dalam usaha dia 64 miliar. Setahun 2 tahun lunas. Allah gantikan yang lebih banyak dari dia. Itu musibah dunia. Tapi kalau musibah agama, kemana engkau cari? Ketika sholat ditinggalkan. Ketika na'udzubillah berzina. Maka ketika musibah dunia menimpamu, karena alhamdulillah, wala taj'al musibatana fi dini. Ya Allah, jangan jadikan musibah itu menimpa agama kami. Orang yang kehilangan sholat asar, ketinggalan sholat asar, dia nggak sholat asar. Apa kata Nabi SAW? Faka'annama wutira fi ahlihi wa mali. Dia seperti orang yang kehilangan keluarganya dan hartanya semua hilang. Dia pulang ke rumahnya, rumahnya ambruk, istri anaknya semua mati. Itu permisalan orang yang kehilangan 1 sholat asar. Maka kita alhamdulillah, musibah ini bukan dalam urusan agama. Yang ketiga, kalau musibah itu hukuman dari Allah, kita tahu hukuman itu mungkin Allah tunda di akhirat. Maka kita bersyukur, alhamdulillah, ini penyakit datang sekarang. Penyakit ini akan menghapuskan dosa-dosa kita. Penyakit ini akan meringankan azab kita di akhirat, akan mengangkat derajat kita. Maka kita jadi bersyukur gitu, alhamdulillah. Yang keempat, musibah ini sudah ditulis. Sudah ditulis. Dan waktunya udah tiba. Berarti udah selesai. Dan kita tahu, nggak ada badai yang tidak berhenti. Jakarta ribut berita banjir. Habis gitu habis berita banjir, nggak ada yang banjir udah. Kan sebenarnya musibahnya akan berlalu dan itu udah ditetapkan sama Allah Azza wa Jalla. Yang kelima, sesungguhnya pahala yang Allah sediakan dalam musibah itu lebih besar daripada apa yang hilang dari orang-orang tatkala terkena musibah. Ahibati fillah, tatkala kita memandang hal ini, insya Allah kita akan menghadapi COVID-19 ini dengan sabar dan syukur. Dan sekali lagi, nikmat Allah itu lebih banyak daripada musibah yang menimpa kita. Musibah itu dikit sebenarnya. Coba kita lihat nikmat Allah. Jari-jari kita yang masih bisa bergerak. Kedua mata kita, mungkin sebagian emak-emak dikatakan, Ustadz, anak kena kanker. Tapi alhamdulillah engkau masih punya 2 mata yang bisa melihat. Engkau masih bisa mendengar. Engkau masih punya lidah bisa berbicara. Alhamdulillah. Nikmat Allah jauh lebih banyak daripada musibah menimpa kita. Aku qauli hadza
Wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Ana kembalikan ke moderator. Jazakillah khair. Tafadhali. Amin, amin. Jazakumullah khair Ustadz. Subhanallah, begitu jelasnya, gampang, nggak mudah dipahami. Izin Ustadz, ini ada beberapa yang akan menyampaikan pertanyaan. Seperti yang tadi kami sudah sampaikan, bisa langsung, bisa lewat chat, dan moderator akan bacakan. Di sini ada Ibu Susi yang sudah menyampaikan pertanyaan, yang akan menyampaikan pertanyaan secara langsung kepada Ustadz. Silakan kepada Ibu Susi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Terima kasih Ustadz. Pertama-tama saya ucapin terima kasih banyak. Ustadz telah memberi waktu untuk pengajian kita Ustadz. Yang benar Ustadz tuh sangat padat jadwalnya. Alhamdulillah melalui ponakan saya Mus'ab, akhirnya bisa difasilitasin sampai Ustadz bisa hadir sampai siang ini. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Aduh, saya benar-benar terenyuh dengan kata-kata yang Ustadz ini. Memang terus terang saya favorit ya Ustadz. Kalau udah Ustadz tausiah di mana-mana saya selalu ngikutin. Masya Allah Ustadz. Barakallahu fiik. Tapi ini semua sih idealnya sih Ustadz, yang Ustadz bicara tuh memang harusnya kita sebagai umat manusia seperti ini. Tapi rasanya Ustadz kalau kadang-kadang kita tiba-tiba musibah yang menimpanya tuh bertubi-tubi, keluarga yang terdekat meninggal, terus lagi ada faktor ekonomi Ustadz. Jadi kan kadang-kadang kita tuh lupa, aduh ini ada apa ini, kok udah keuangan susah, tiba-tiba kan banyak sekali dengar dari lingkungan sendiri yang tadinya ekonomi baik, tiba-tiba karena ada musibah ini mereka bisa jatuh bangkrut, nggak punya penghasilan, udah gitu kena COVID lagi keluarganya. Yang Masya Allah Ustadz, kadang-kadang kan, aduh kita orang muslim kan mesti kuat ya. Nah, tolong dong Ustadz kasih langkah yang konkretnya tuh apa supaya kita tuh tegar gitu kalau ada musibah-musibah, atau paling nggak kita juga bantu sama lingkungan yang memang kena musibah itu. Masya Allah. Nah, barakallahu fiik buat amati Zuzi. Iya, ya ini yang kita hadapin seperti itu sebenarnya. Musibah yang bertubi-tubi sudah jatuh ketimpa tangga. Tapi ahibati fillah, tatkala musibah itu datang, yang pertama kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pernah Nabi SAW melewatin seorang perempuan yang udah tua. Dia menangis di kuburan anaknya. Lalu Nabi SAW menghampiri perempuan ini. Apa kata Nabi SAW? Isbiri wahtasibi. Bersabarlah engkau dan berharaplah pahala dari Allah Azza wa Jalla. Apa kata perempuan ini? Dia mengatakan, ilaika anni. Sana-sana engkau. Oh, usah ngurusin anak. Innaka lam tusab bi musibati. Engkau ngomong kayak gitu karena engkau belum kena musibah seperti musibahku. Perempuan ini nggak tahu kalau yang ngomong Nabi Muhammad SAW. Ya udah, Nabi pergi. Nabi udah kasih nasihat, dia nolak, ditinggal sama Nabi SAW. Akhirnya ketika Nabi pergi, perempuan ini kasih tahu, kau tahu tadi yang ngomong siapa? Siapa kata dia? Rasulullah SAW. Akhirnya perempuan ini datang ke rumah Nabi SAW. Dia mengatakan, ya Rasulullah, aku nggak tahu kalau ternyata engkau tadi yang ngomong sama aku tadi. Apa kata Nabi SAW? Innama sabru inda sadmatil ula. Sabar itu yang pahalanya maksimal, yang akan mendapatkan balasan tanpa batasan, itu ketika benturan pertama, ketika awal datang musibah, di sana akan tampak orang ini sabar. Karena ada yang sabar itu setelah lewat beberapa waktu. Dia kehilangan anaknya, awalnya nggak sabar, tapi setelah 2-3 hari, sepekan, 10 hari, dia jadi terbiasa. Bukan sabar dia, karena terbiasa dia. Maka yang namanya sabar itu
ketika benturan pertama. Dan banyak orang tatkala disuruh sabar, jawabannya seperti perempuan tadi. Yang kau kan ngomong kayak gitu karena kau nggak kena musibah seperti aku kan. Musibah itu datang untuk menyingkap jati diri kita. Kita nih benar-benar mukmin atau separuh beriman. Maka tatkala mendapat musibah atau tetangga kita kena musibah, bagaimana kita memotivasi dia? Seperti yang Nabi katakan, bersabar dan berharap pahala. Karena apa saja yang dilakukan dalam kehidupan ini, walaupun sebesar semut, itu akan jadi ladang pahala buat kita. Kalau itu kebaikan. Baca, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah SWT. Anak kita tuh milik Allah. Jangan bicara anak kita, harta kita. Kita milik Allah. Allah mau cabut nyawa kita hari ini, selesai urusannya. Allah mau ambil tangan kita. Allah mau ambil kaki kita. Allah mau ambil kedua mata kita. Berapa banyak orang yang berangkat dari rumahnya, lengkap anggota tubuhnya, pulang, kakinya nggak ada. Diamputasi udah. Ada yang keluar dari rumahnya dengan kedua mata yang bisa memandang, tabrakan, buta dua-duanya. Makanya kita harus ingat sama Allah. Ketika kena musibah, katakan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Lalu baca doa, Allahumma jurni fi musibati. Ya Allah, berikan pahala di musibahku ini. Di musibah yang menimpaku ini, berikan pahala di musibahku ini. Wa akhlif li khairan minha. Dan berikan ganti yang lebih baik. Masalahnya tuh banyak orang lupa dengan kalimat ini. Dia pikir nih kalimat buat orang mati doang. Maka baca inna lillah wa inna ilaihi raji'un dan yakin. Ya Allah, berikan pahala di musibahku ini dan berikan ganti yang lebih baik. Ada seorang wanita, Ummu Salamah. Dia ditinggal mati suaminya setelah perang Uhud. Suaminya berangkat dalam satu peperangan terus pulang ke Madinah, sakit, suaminya meninggal dunia. Ketika suaminya meninggal dunia, dia membaca kalimat inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Dia yakin. Cuma dia bertanya dalam dirinya, man khairun min Abi Salamah. Ya Allah, siapa yang lebih baik dari Abu Salamah? Siapa yang lebih baik dari suaminya? Dia nggak pernah tahu laki-laki yang lebih baik dari suaminya. Tapi dia yakin Allah akan kasih ganti yang lebih baik dari suaminya. Terus siapa yang jadi ganti suaminya? Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Perlu keyakinan. Jadi membaca itu kita lakukan. Yang kedua, tatkala kita nggak mampu, musibahnya begitu beratnya Ustaz, bertubi-tubi tadi. Apa kata Allah? Wasta'inu bisabri wassalah. Minta tolong dengan sabar dan sholat. Nabi alaihi salatu wassalam, kalau dirundung satu permasalahan, kemana beliau larikan? Lari ke sholat. Maka tatkala nggak mampu ya urusan ekonomi berat, kita kalau berpikir mau kerja gimana, tutup tempat kerjanya. Sedangkan kondisi duit sudah semakin menurun, hamparkan sejadah. Angkat tanganmu, Allahu Akbar. Seharusnya seorang muslim ketika mengatakan Allahu Akbar, selesai urusannya. Apa sih urusannya? Urusan ekonomi kecil buat Allah Azza wa Jalla. Ustaz, tapi gimana kalau Anda nggak bekerja? Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa bertakwa kepada Allah, pasti Allah kasih jalan keluar. Pasti. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan kasih rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kebanyakan kita selama ini, sebelum pandemi ini, selalu bergantung kepada gajinya. Selalu bergantung kepada usahanya. Dia lupa yang kasih rizki itu bukan kantor tempat dia kerja. Dan bukan toko tempat dia membuka usaha. Bukan, siapa yang kasih rizki? Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Allah yang maha memberikan rizki. Allah yang maha kuat. Maka larikan ke sholat. Minta sama Allah. Ketika sujud berdoa.
Lalu berpuasa. Sabar ini salah satunya adalah dengan berpuasa. Ketika masalah ekonomi sulit, umpamanya gimana ya? Kalau seperti ini terus kayaknya habis nanti puasa. Nabi alaihi salatu wassalam kadang-kala datang ke rumah istrinya, tanya, ada yang bisa dimakan? Kata istrinya, nggak ada. Kecuali air. Apakah kemudian beliau mengeluh? Beliau marah-marah? Beliau mengatakan, idzan ana shaim. Kalau gitu hari ini aku puasa. Mungkin Allah sedang memberikan karunia kepada kita dengan ekonomi yang sulit supaya kita rajin puasa sunnah. Dan banyak-banyak membaca hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah buat kita. Bukan, oh cukup duitnya masih cukup, buat 2 tahun masih cukup. Oh cukup, ana masih punya tabungan. Oh cukup, ana punya tanah, cukup. Nggak cukup semuanya kalau Allah mau habiskan. Terus katakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiik. Naam. Saya kalau boleh Munirah atau siapa? Sebentar. Ustadz, Naam. boleh penanya berikutnya Ustadz? Tafadhali. Naam. Terima kasih. Ini ada Ibu Aliyah. Ya ini Jidah Aliyah. No, Jidah. Aliyah ini mau bertanya Ustadz. Beliau ibu dari Bapak Gubernur DKI Jakarta. Masya Allah. Ahlan wa sahlan. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Gimana Jidah? Bekhair Jidah? Alhamdulillah. Senang sekali dengan dengar uraian dari Ustadz. Sangat manfaat sekali. Amin. Insya Allah menjadi bekal kita dalam mengharungi wabah yang demikian juga dalam kehidupan insya Allah yang akan datang. Amin. Amin. Kalau ada ayat bisa pakai. Saya ingin bertanya, ujian itu kan tidak hanya kekurangan, tapi Ustadz sendiri tadi mengatakan bahwa kenikmatan juga adalah ujian. Nah, bagaimana kalau seperti yang telah diuraikan tadi, kalau itu mengenai kenikmatan yang kita peroleh atau itu juga adalah ujian, bagaimana cara kita itu barangkali mempersiapkan diri. Ya, kemudian pertanyaan kedua, yang waktu di Surabaya itu la ilaha illallah. Satu lagi mengenai bagaimana kalau yang diuji itu seperti sedang saya hadapi sekarang. Kali ya, maaf, diulang lagi kali ya. Yang kedua. Dibuka kali ya, mute-nya. Maaf. Kak. Ya. Kalia. Sofi, buka sama Sofi aja, Sof. Dibuka sama Sofi. Iya. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Di telepon aja. Soalnya tadi mungkin satu pertanyaan dulu sambil nanti di. Ya, sambil menunggu. Saya telepon. Ustaz jawab dulu aja. Ada yang bertanya yang lain sambil menunggu. Taib, naam. Barakallahu fiik. Iya, pertanyaan yang menarik sekali ya. Berkaitan dengan ujian nikmat. Kalau menghadapi musibah tadi uraiannya cukup panjang mungkin, tapi kalau mendapat nikmat gimana agar kita lolos ya dalam ujian tersebut atau lulus dalam ujian tersebut. Karena tidak sedikit orang-orang yang kalau dikasih bala, Masya Allah, dikasih bala itu sholat sunnahnya terjaga, baca Quran tiap hari 1 juz, sholat duha, sholat malam, puasa sunnah, karena dapat musibah. Ketika dapat nikmat, sholatnya berkurang. Yang awalnya 12 rakaat rawatib tinggal qobliyah subuh 2 rakaat. Yang awalnya puasa Senin Kemis tinggal puasa 3 hari dalam sebulan atau nggak puasa sama sekali.
Yang biasanya baca Quran 1 juz tinggal 1 lembar 1 hari. Kenapa? Karena dia sedang dapat nikmat. Dapat nikmat ini yang menyebabkan orang kadang-kadang lupa. Bagaimana cara kita agar lulus dalam ujian nikmat tadi? Maka jalan yang paling indah adalah minta tolong sama Allah Azza wa Jalla. Berdoa. Sampai-sampai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa khusus buat sahabatnya Mu'ad bin Jabal. Apa kata Nabi SAW? La tada'anna fi duburi kulli sholat. Jangan engkau tinggalkan di setiap penghujung sholat. Di setiap penghujung sholat. Untuk berdoa mengatakan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah hamba ya Allah untuk senantiasa mengingatmu, untuk dapat bersyukur yang baik kepadamu, wa husni ibadatik, dan ibadah yang baik kepadamu. Soalnya kadangkala kita dapat nikmat itu malah ibadahnya kurang, zikirnya kurang, syukurnya berkurang. Maka perlu minta sama Allah Azza wa Jalla agar kita dibantu untuk bersyukur. Kemudian ada doa lain yang diajarkan Nabi SAW. Beliau mengatakan, Allahumma inni as'aluka khasyataka fil ghaibi wa syahada. Wa as'aluka kalimatal haqqi fil ridha wal ghadab. Wa as'aluka al-qasda fil ghina wal faqr. Ya Allah, aku minta kepadamu agar aku selalu berada di pertengahan. Dalam kondisi kaya atau dalam kondisi miskin. Supaya kita tidak melampaui batas. Yang ketiga, mengingat bahwa nikmat ini kalau Allah mau ambil, Allah ambil. Sehari Allah akan ambil. Maka rasa takut kepada Allah itu yang dapat membuat kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah. Kemudian kita lihat, kalau nikmat yang kita dapatkan ternyata membuat kita lebih dekat sama Allah, lebih suka berbagi, lebih suka menolong orang lain, lebih suka berangkat umroh, berangkat haji, bangun masjid, insya Allah ini nikmat berkah. Tapi kalau kita lihat setelah ana dapat nikmat, kok ibadah ana berkurang, jangan-jangan ini nikmat adalah petaka dari Allah Azza wa Jalla. Mungkin dengan cara seperti itu, kita dapat menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Dan Allah mengatakan, wa qalilun min ibadiyas syakur. Dan sedikit dari hambaku yang pandai bersyukur, sedikit. Maka kita perlu minta tolong kepada Allah agar kita menjadi hamba yang pandai bersyukur. Hadza wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, Masya Allah. Ustadz, ini ada beberapa yang sudah mengangkat tangan untuk bertanya. Ini salah satunya ada Ibu Sofi. Ibu Sofi, Ibu Rania. Mungkin Ibu Sofi ya, silakan Ibu Sofi. Setelah ini Ibu Rania. Mangga Ibu Sofi. Ya. Oke. Saya atau siapa? Oh, boleh. Silakan Kak, silakan dulu. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Barakallahu fiik. Barakallah. Saya Sofia Balfas. Ustadz, saya pernah mengalami ujian yang buat saya lumayan berat. Saya ditinggalkan anak yang sangat dekat sama saya. Umurnya itu 7 tahun. Ketika beliau pergi, saya tidak bisa mengukur sampai hari ini apakah saya ikhlas atau tidak. Walau setelah beberapa lama baru saya kuat untuk beraktivitas gitu setelah seminggu. Tapi saya tuh sampai hari ini bertanya-tanya. Sebenarnya posisi saya tuh merupakan orang yang dinilai oleh Allah itu ikhlas atau tidak. Jadi bagaimana mengukurnya? Walaupun saya bersyukur sekali terhadap Allah berikan ujian itu. Tapi karena dengan ujian itu saya bisa melakukan saya dan suami bisa melakukan hal-hal yang ibadah, maksudnya yang sebelumnya itu saya tidak lakukan setiap hari. Sebenarnya saya bersyukur, tapi terus pertanyaan itu menghantui saya karena pada saat itu hari itu
tentunya apakah wajar saya hari ke-1, hari kedua, hari ketiga tuh terus menangis gitu ya. Saya tidak bisa pergi kantor, tapi setelah seminggu itu baru saya kuat gitu. Nah, tolong Ustadz memberikan pencerahan ke saya parameter-parameter yang disebutkan disebutkan bahwa kita itu bisa. Masya Allah. Siap, barakallahu fiik. Ya, hibati fillah. Nah, ini pertanyaan yang memang seharusnya kita merenungkannya. Bagi setiap orang yang terkena musibah, dia perlu merenungkan apakah dia termasuk orang yang pantas mendapatkan balasan. Seperti kalau bicara orang yang tinggal mati oleh anak yang dia cintai. Dalam sebuah hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan bahwa tatkala malaikat itu mencabut nyawa anak manusia, ketika dia pergi menuju kepada Allah, Allah tanya sama malaikat-malaikat ini. Allah mengatakan, qabattum walada abdi. Kalian cabut nyawa anak hambaku. Kata malaikat, iya ya Allah. Qabattum thamrata fuadi. Kalian cabut nyawa buah hatinya. Artinya ini anak dia cintai. Ada anak yang memang cacat, sakit. Orang tua kadang-kadang berharap anak itu mati supaya selesai penderitaan dia. Tapi Allah tanya, kalian cabut nyawa buah hati anak hamba, buah hati hambaku? Kata malaikat, nah. Ini kalau mau tanya standarnya orang ini dikatakan sabar apa tidak, ikhlas apa tidak, itu di sini. Allah bertanya kepada malaikat-malaikat itu, madza qala abdi? Apa yang dikatakan oleh hambaku ketika musibah itu menimpa dia? Kata para malaikat, hamidaka wastarja. Dia memujimu ya Allah dan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Memuji Allah plus mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Ubnu li abdi baitan fil jannah. Bangunkan buat hambaku ini rumah di surga. Dan kasih nama rumah itu. Kasih pelang nama rumah itu Baitul Hamdi. Rumah pujian. Maka tadi, apakah Umi Sofia tadi ketika ditinggal mati anaknya, apa yang dikatakan? Kalau dia mengatakan seperti yang disebutkan dalam hadis, maka dia pantas mendapatkan rumah di surga. Yang ada namanya rumah pujian. Tapi terkadang ada yang ucapannya, ini kalau bicara standar kan itu amalan hati. Menerima, ikhlas, tawakal, cinta itu amalan hati. Tapi akan nampak dalam lisan, akan nampak dalam perbuatan. Ada perempuan yang mengatakan, ya Allah kenapa kok dia dulu yang mati ya Allah? Apa salah ana ya Allah? Berarti dia gak sabar. Dia mulai menyalahkan Allah Azza wa Jalla. Kalau sekedar menangis gak apa-apa. Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam ketika ditinggal mati putranya Ibrahim, beliau menangis. Abdurrahman bin Auf bertanya, wa anta ya Rasulullah? Arti orang sekelas engkau menangis ya Rasulullah. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Innahu rahmah, itu rahmat. Itu kasih sayang. Innal qalba la yahzan. Wa innal aina la tadma'. Wala naqulu illa ma yurdi rabbana. Sesungguhnya hati benar-benar bersedih dengan meninggalnya anaknya. Mata meneteskan air mata. Tapi kita tidak boleh mengucapkan kecuali yang diridhai Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau kondisinya tadi menangis berhari-hari umpamanya, yang penting tadi apakah mengucapkan ucapan sesuatu? Apakah ada buruk sangka sama Allah? Apakah ada ucapan andai kata? Umpamanya kadang-kadang mengatakan andai kata tadi dibawa ke rumah sakit ya, andai kata. Ini berarti dia belum menerima takdir itu. Jadi itu menjadi standarnya. Kalau bicara tadi setelah itu
ternyata orang tua jadi lebih baik, alhamdulillah, itu hikmah di balik musibah. Tapi apakah pantas mendapatkan balasan yang disebutkan di dalam hadis yang berkaitan dengan rumah pujian? Maka tergantung apa yang dikatakan pada waktu itu. Kalau bicara sedih nggak ada masalah, berat ya. Kadang kalau orang bersedih itu ya mungkin nggak bisa beraktivitas beberapa hari. Tapi yang jelas ucapannya adalah pujian bagi Allah. Dia mengatakan lakal hamdu kulluhu ya Rabb. Segala pujian buat engkau ya Allah. Atau alhamdulillah ala kulli hal, segala puji dalam semua kondisi. Lalu dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hadza wallahu a'lam bissawab. Masya Allah, jazakumullah khair Ustaz. Alhamdulillah, ini antusias dari Jidah, dari Ameh dan Hale ini banyak sekali yang bertanya Ustaz. Ini ada Ibu Sofi. Ibu Sofi, silakan Ibu Sofi. Ini terus yang ada, barusan bukan Ibu Sofi. Iya, Ibu Kebetulan Sofi. sama Ustadz namanya. Barakallahu fiik. Naam, tafadhali. Silakan. Ya. Ini ada Jidah Niroh juga nih, sudah dari tadi ngangkat tangan. Oke, boleh Sofi dulu Kak? Kemudian atau Kak Yohan dulu? Boleh. Atau Kak Yohan aja, silakan. Kak Sofi, Yohan dulu aja. Sofi dulu aja. Oke. Sofi, Sofi dulu silakan. aja. Iya. Terima kasih Ustadz. Barakallahu fiik. Saya mau bertanya Ustadz mengenai berdoa. Berdoa itu kadang-kadang ada yang berdoa sebentar gitu langsung sudah bisa dipenuhi sama Allah, tapi kadang-kadang kan masih ditunda. Nah, itu kalau kita sudah berdoa ya, terus kita sudah bersabar, itu belum aja gitu ya dipenuhi, apakah doanya harus dirubah itu mungkin, atau mungkin cara ikhtiarnya Ustadz? Siap. Itu saja mungkin Ustadz. Nah, barakallahu fiik. Masya Allah jamaah. Ya, bicara doa ini semuanya ingin doanya segera dikabulkan. Tapi pengalaman kita semua, ada doa kita yang cepat dikabulkannya, tapi ada permohonan kita yang bertahun-tahun, bahkan sampai hari ini belum dikabulkan. Masalahnya di mana? Yang pertama, Allah tidak pernah ingkar janji. Allah mengatakan, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepada aku, pasti aku kabulkan. Itu janji Allah. Tugas kita adalah meminta. Namun ternyata ada syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi. Apa syaratnya? Tentunya syarat yang pertama itu harus ikhlas. Benar-benar bergantung sama Allah. Kita lihat iblis itu berdoa minta sama Allah. Allah kabulkan doanya. Ketika dia minta supaya ditangguhkan umurnya sampai akhir masa, Allah tangguhkan. Cerita Allah tentang orang-orang musyrikin. Orang-orang musyrik ketika sedang berada di kapal laut yang diombang-ambingkan oleh ombak dan gelombang yang setinggi gunung, oleh badai yang menerpa. Apa yang terjadi sama mereka? Da'awullaha mukhlishina lahuddin. Mereka berdoa dengan ikhlas, minta sama Allah. Hilang semua berhala-berhala. Hilang semua ketergantungan itu, Allah kabulkan doanya. Itu syaratnya. Yang kedua, jangan makan haram. Kadangkala masih ada makan haram. Yang ketiga, jangan tergesa-gesa. Bagaimana tergesa-gesa? Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa yasta'jil? Gimana hamba dikatakan tergesa-gesa? Ini hamba yang namanya tergesa-gesa, dia itu berkata, qad da'autu wa qad da'autu falam ara yustajab. Aku udah berdoa Ustaz, udah 10 tahun, udah 12 tahun, udah 2 tahun, tapi kok kayaknya nggak dikabulin. Ini tergesa-gesa. Jadi ucapan itu adalah menunjukkan dia orang tergesa-gesa. Bayangin Nabi Zakaria berdoa minta Allah sejak menikah, orang itu kepingin punya anak. Wallahu alam tahun berapa, umur berapa Nabi Zakaria menikah. Kalau dia menikah umur 25 tahun.
Beliau baru punya anak umur 100 tahun. Berdoanya berapa tahun? 75 tahun. Dan Nabi Zakaria selalu mengatakan, walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Aku tidak pernah merasa melarat dengan berdoa kepadamu. Dia terus berbaik sangka sama Allah. Jadi kita nggak boleh tergesa-gesa kalau berdoa. Kemudian kata Nabi SAW, innallaha la yastajibu du'aan min qalbin lahin ghafil. Allah tidak mengabulkan doa yang bersumber dari hati yang lalai, yang lupa. Kadang-kala dia doa pikirannya kemana? Allah nggak kabulkan. Kemudian jawaban dari doa kita itu satu dari 3 hal. Ini yang banyak orang lalai. Dia pikir kalau minta anak sama Allah dikasih anak. Dia pikir kalau dia minta umpamanya mobil, Allah kasih mobil. Ternyata jawaban dari Allah itu satu dari 3 hal. Selama doanya tidak berisi dosa, tidak berisi memutuskan silaturahim. Satu dari 3 hal ini yang pertama. Yang dia pinta, Allah kasih. Dia berdoa minta anak, Allah kasih anak. Walaupun bertahun-tahun tuh. Karena doa ini ibadah. Jadi sebenarnya kita bicara doa. Anak udah 2 tahun berdoa, berarti antum 2 tahun beribadah membaca itu. 10 tahun berdoa berarti antum beribadah kepada Allah. Menunjukkan kelemahan kita, kefakiran kita minta sama Allah. Jadi yang pertama, yang diminta dikasih. Yang kedua, wa yusrafu anhu au yusrafu anhul azab. Dipalingkan dari azab atau dari bala yang akan menimpa dia yang setara dengan doanya. Dia minta anak, Allah nggak kasih anak, tapi Allah selamatkan dia dari bencana yang lebih besar dari itu atau sama dengan itu. Dia minta mobil, Allah nggak kasih mobil, sampai mati dia nggak punya mobil. Padahal dia minta mobil sama Allah. Tapi ternyata Allah sudah kabulkan doanya. Allah selamatkan dia dari ditabrak oleh mobil. Padahal kalau kita bicara, ada orang yang doa minta diselamatkan dari tabrak dari mobil. Ya Allah jangan sampai anak ketabrak mobil. Dia yang ada minta mobil. Tapi Allah tidak berikan mobil, namun Allah selamatkan dia dari tabrakan. Yang ketiga, au yuddakhar lahu fil akhirah. Dan ini yang lebih baik. Minta anak nggak dikasih anak. Dikasih apa? Dikasih pahala yang besar di akhirat. Jadi doa dia selama 10 tahun, 20 tahun itu dikumpulkan sama Allah sebagai pahala karena itu lebih dia butuhkan daripada di dunia. Maka ketika Nabi mengatakan hal itu, para sahabat mengatakan, idzan nukthir ya Rasul. Kalau gitu kita banyak-banyak berdoa udah, kalau doa mesti dikabulin. Apa kata Nabi SAW? Allahu Akbar. Allah akan kasih lebih banyak lagi. Maka jangan pernah putus asa ketika berdoa dan jangan pernah mengatakan, ana sudah lama berdoa wa Ustaz tapi belum dikabulin. Terus berdoa. Namanya orang minta, ya terus aja minta. Apalagi yang dipinta janji akan memberi. Hadza wallahu a'lam bissawab. Makasih Ustaz. Barakallahu fiik. Terima kasih banyak, jazakumullah. Mungkin berikutnya ini ada Jidah Muniro dan Jidah Saidah. Kemudian juga ada yang di chat, Ustaz. Setelah ini mungkin saya akan bacakan yang di chat ya Ustaz ya. Masya Allah. Yang penting jangan sampai adzan di Jember ini. Aduh, iya ya. Wah, maaf Ustaz nih, semangat semua jidah-jidah dan ameh haleh ini. Nah, tafadhali. Kan padat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya di awal sudah menulis di chat tentang berdoa sabar pada awalnya. Ustaz sudah menjelaskan kepada kami apa yang maksud dengan sabar pada awalnya. Itu kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi pertanyaan gini Ustaz, ketika kita dapat sesuatu, hati ini galau yang luar biasa. Kemudian rasanya nyesek luar biasa. Jadi seringkali kalimat yang itu tidak keluar. Tapi kalau keluarnya Ustaz, keluarnya itu kita menyebut nama Allah, tidak menyampaikan innalillahi, tidak menyampaikan yang lain, tapi kita, ya Allah kuatkan hambamu, ya Allah beri. Apapun yang kita sampaikan adalah hal-hal yang memuji Allah. Apakah itu termasuk juga sabar pada awalnya? Terima kasih Ustaz. Subhanallah, barakallahu fiik.
Naam, ahibati fillah. Semoga ketika orang ini kembali kepada Allah, intinya itu memang kembali kepada Allah. Bisa jadi yang dia ucapkan, kami itu milik Allah dan hanya kepada Allah kita akan kembali. Atau kondisi dia memang lupa dengan ucapan itu, tapi dia ingat sama Allah Azza wa Jalla. Semoga tetap mendapatkan pahala kesabaran tadi. Namun biasanya kalau orang mengatakan seperti itu, ya sabarnya masih kurang. Karena dia masih merasa, ya apa nih Allah ya, kuatkan aku ya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Apabila seorang hamba ingat sama Allah, walaupun dengan memohon kepada Allah. Kalau ucapan tadi itu ucapan pernyataan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu pernyataan. Orang membuat kesaksian bahwa kita milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Kemudian dia berdoa. Berdoa apa? Minta dikasih ganti yang lebih baik, dikasih pahala. Kalau yang tadi diucapkan, ternyata yang diminta itu kan supaya dikuatkannya menghadapi musibah ini. Berarti memang dia masih dalam perjuangan. Kondisi hatinya masih dalam perjuangan. Belum full sabarnya. Apakah dia akan mendapatkan pahala? Tetap dapat pahala, tapi sesuai dengan tingkat kesabarannya. Karena satu orang sama orang lain beda-beda. Nabi SAW mengatakan hati bersedih itu wajar, nggak masalah. Tapi yang penting ucapan kita itu ucapan yang diridhoin Allah. Dan insya Allah yang diucapkan oleh ibu penanya tadi diridhoin Allah karena dia minta tolong sama Allah Azza wa Jalla, walaupun tidak sampai ke pernyataan bahwasanya siap menerima semuanya ini. Hada wallahu a'lam bishawab. Ya silakan Jidah Saidah, mungkin ini penanya, silakan. Jidah masih di mute Jidah. Cucunya ada dibuka. Jidah masih di mute. Jidah Saidah masih di mute. Ya, silakan Jidah, sudah tidak di mute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Barakallahu fiik. Insyaallah tabarakallah, akhirnya saya bisa juga bergabung dalam pengajian Ustaz. Saya Jidah Saidah, Ustaz. Ahlan wa sahlan. Akrom Basalamah, adik kelasnya Jabir Basalamah di Pondok. Masya Allah. Ahlan wa sahlan. Waktu tahun 2018 mereka umroh bersama-sama, saya antar anak-anak itu, Ustaz. Subhanallah, subhanallah Jidah ya. Bapaknya nggak bisa ngantar waktu itu soalnya Jidah. Iya. Ustaz, saya mau bertanya, nggak panjang-panjang. Saya mau izin bertanya, mohon kalau Ustaz bisa jelaskan tentang sabar tidak ada batasnya. Bagaimana itu maksudnya, Ustaz? Jazakallah. Subhanallah. Nah, subhanallah jamaah. Iya. Banyak orang mengatakan sabar itu ada batasnya. Sabar itu nggak ada batasnya. Kesabaran kita mungkin yang habis. Tapi kalau sabar nggak ada batasnya. Kalau bicara batas kesabaran, mungkin umurnya Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam itu berdakwah selama 950 tahun. Dicaci maki oleh kaumnya ya. Bagaimana beliau menghadapi orang-orang kalau didakwahin itu tangannya dimasukkan ke kupingnya, ditutup sarung, pergi mereka meninggalkan Nabi Nuh alaihissalam. Jadi kalau bicara batasnya sabar ya oke lah umurnya Nabi Nuh alaihissalam 950 tahun. Tapi kalau bicara manusia yang dizalimi, ada musibah yang menimpa kita yang kita memang nggak bisa untuk, nggak punya hilah, nggak punya usaha kita. Anak meninggal dunia, ya mau gimana? Tapi kalau kita dizalimi, maka kita boleh mengambil hak kita daripada orang yang menzalimin kita. Tidak dikatakan dia nggak sabar. Antum kok nggak sabar? Enggak, Anda mau ngambil hak Anda. Diperbolehkan. Mendoakan keburukan buat orang yang menzalimin kita. Boleh. Allah Azza wa Jalla mengatakan, La yuhibbullahu al-jahra bisu' minal qawli illa man zulim. Allah nggak suka dengan ucapan buruk itu kecuali orang yang dizalimin. Jadi orang yang dizalimin itu boleh mengambil haknya. Tidak dikatakan dia antum kok nggak sabar loh. Bukan nggak sabar, Ana mau ngambil hak Ana. Umpamanya ada orang punya utang sama Ana, dia nggak bayar.
Ana mau tagih. Antum kok nggak sabar? Bukan nggak sabar. Sabar itu sebenarnya, kalau bicara sabar, itu menahan diri dari melakukan perbuatan-perbuatan atau berucap-ucapan yang dimurkain Allah Azza wa Jalla. Itu sabar. Kayak tadi ada orang yang umpamanya menzalimin kita. Kesabaran kita itu adalah kita tidak melakukan kezaliman kepada orang tersebut. Tapi kita mengambil hak kita, melaporkan orang itu ke polisi. Itu nggak apa-apa. Itu tidak masuk dalam bab sabar sebenarnya. Tapi babnya kita mengambil hak kita daripada orang yang menzalimi kita. Bicara suami istri. Yang terkadang ada suami yang menzalimi istrinya. Ada istri yang bersabar dalam artian enggak lah, sudahlah ana akan mengambil hak ana di hadapan Allah Azza wa Jalla. Atau dia enggak. Ana mau gugat cerai suami ana. Maka enggak masalah. Jadi ada perkara-perkara yang memang kita boleh menuntut hak kita, tapi ada perkara-perkara yang kita boleh ya mengikhlaskan hak kita, kita tidak mengambilnya. Jadi kalau bicara sabar, menghadapi musibah, menghadapi petaka, itu nggak ada batasannya. Tapi kalau ada orang yang menzalimin kita, mengambil hak kita, kita diperbolehkan untuk menuntut orang tersebut dan mengambil hak kita. Mungkin seperti itu, Jidah. Ustadz, ada satu hal. Hanya sebagai ilustrasi ini. Nah. Ketika anak saya mau masukkan anaknya ke sekolah, dia cari pondok di Jakarta, di Depok, di mana, nggak pas gitu. Tapi ketika ke Babu Salam, dia bilang ini ada anaknya Ustadz Ustadz Syafiq. Syafiq Reza Basalam. Terus kata anak saya masukkan anak saya di situ. Pasti itu pilihannya Ustadz udah betul, insya Allah. Jadi masuk bisa berkawan di situ. Alhamdulillah. Dan anak saya itu yang tadi mengaji, Daniyah Baraja. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Barakallahu fiik. Terima kasih. Sama-sama. Barakallahu fiikum Jidah. Semoga anak-anaknya jadi anak-anak soleh-soleha semuanya. Dan cucu-cucunya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Ini saya coba bacakan beberapa pertanyaan. Kayaknya, Kak, satu pertanyaan. Soalnya mau adzan asar di Jember ini. Ustaz dirangkum saja, siapa tahu ini sama nih pertanyaannya. Satu, Ustadz mungkin pertanyaannya, apakah kita lebih baik berdoa atau Ustadz masih cukup untuk menjawab pertanyaan? Karena kita ingin Ustadz berdoa untuk kita semua. Nanti satu pertanyaan terus kita berdoa. Oke. Ini Ustadz, yang bertanya adalah bagaimana jika wafat karena COVID, apakah itu syahid? Kemudian juga kalau saya ikut pemerintah, peraturan pemerintah, apakah termasuk orang yang tidak tawakal kepada Allah? Saya pakai masker, saya tidak tawakal nih kepada Allah. Takut oleh COVID, mati takut oleh COVID, tidak tawakal, tidak percaya sama Allah. Itu saja mungkin Ustaz. Masya Allah. Ini mohon doa dari Ustadz untuk kita semua, Haleh Jidah dan Umi. Terima kasih. Masya Allah. Nah, barakallahu fiik. Ya, hibati fillah. Apa pertanyaannya jadi lupa? Yang pertama, yang kedua ya Ana ingat yang urusan tawakal tadi. Yang pertama? Meninggal dengan meninggal. Siap. Nah, hibati fillah. Jadi ingat, orang yang meninggal di jalan Allah, orang yang meninggal di medan perang, kita tahu dia mati syahid. Tapi ternyata tergantung amalan orang itu juga. Jadi model matinya, oke, mati di medan perang, mati syahid. Model matinya, mati umpamanya disebutkan tadi karena COVID-19. Yang Nabi SAW menyebutkan syahid. Orang yang mati sakit perut syahid. Perempuan yang mati melahirkan insya Allah dapat pahala syahid. Jadi itu syahid nanti di akhirat. Di dunia dimakamkan seperti orang biasa. Namun ternyata semua itu tergantung amalan orang tersebut. Dalam satu peperangan Wadil Qura kalau nggak salah, ada budak Nabi SAW itu terkena panah meninggal dunia. Itu para sahabat mengatakan hani'an lahu bisyahada. Oh, enak banget orang ini mati syahid. Apa kata Nabi SAW? Kalian tahu, inna syamlah, sesungguhnya kain yang dia ambil padahal bukan bagian dia dari harta rampasan perang, itu sekarang sedang membakar dia. Jadi semua tergantung amalannya. Ya kita berbaik sangka ketika matinya di medan perang, tapi tetap tergantung amalan dia. Ketika itu para sahabat ketakutan. Ada yang mengembalikan tali sandal. Nabi mengatakan syirakani minan nar, tali sandal dari api neraka yang diambil.
Jadi model matinya dikatakan syahid. Nah, sesuai dengan hadis Nabi SAW. Tapi apakah benar dia syahid, Allah yang tahu. Apakah dia diampuni dosa-dosanya, atau malah ternyata banyak dosa yang dia lakukan sehingga dia mati mendapatkan azab dari Allah SWT. Namun kita menghukumi secara zahirnya saja. Baik, yang kedua berkaitan dengan mentaati prokes sama tawakal. Apakah dikatakan orang itu tidak tawakal? Nih, umi-umi, jida-jida hendaklah memahami bahwa tawakal itu amalan hati. Bukan amalan raga kita, bukan. Tawakal itu amalan hati. Arti tawakal itu adalah as-siqatu billah wal i'timad alaih. Yakin sama Allah dan menyerahkan semuanya kepada Allah. Itu amalan hati kita. Jadi tatkala kita pakai masker, hati kita nggak bergantung sama masker. Kita tahu penyakit itu bakal datang. Ana mau pakai masker, nggak pakai masker, datang tuh penyakit. Tapi secara sebab Allah nyuruh kita. Nabi SAW menyuruh agar onta yang sakit tidak dikumpulkan sama onta yang sehat. Nabi menyuruh hal itu. Kemudian bicara kalau ada orang penyakit menular, kita suruh menghindar dari orang tersebut. Itu bukan berarti orang ini nggak tawakal. Tawakal itu amalan hati. Seperti orang cari rizki. Orang berangkat ke kantor. Antum nggak tawakal berarti. Kenapa antum kerja? Kata dia. Loh, hati ana bertawakal. Ana bisa jadi nggak sampai ke kantor kalau Allah berkehendak. Berapa banyak orang yang berangkat ke tempat kerjanya. Dalam kondisi dia keluar rumah berdiri. Pulangnya membujur. Karena dia sudah mati. Jadi ingat. Jangan ditabrakin antara tawakal dengan sebab. Tawakal itu amalan hati. Hati kita tetap harus bergantung sama Allah. Adapun sebabnya kita kerjakan. Karena memang kita disuruh bekerja. Kita suruh menjaga kesehatan. Barakallahu fiik. Jamaah rahimakumullah. Ada sebuah doa. Yang hampir sering Nabi bacakan ketika beliau bermajlis dengan para sahabatnya. Insya Allah. Ya mudah-mudahan jida-jida. Umi-umi udah pada hafal ya. Doa ini berbunyi. Allahumma qsim lana. Min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqin ma tuhawwinu bihi alayna masa'ib ad-dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. Itu doa Nabi SAW. Kemudian kita berdoa semoga Allah menyembuhkan yang sakit di antara kita. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma ighfir mautana warham mautana wa mautal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم.